Baiklah, selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi kakak angkatan yang sudah hadir untuk kelas pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Pada pagi hari ini saya akan men-sharing apa yang menjadi sebuah fitur dalam website saya, yaitu saya akan menggunakan fitur dark, apa sih biasa kita nyebutnya, dark mode ya dark mode. Fitur ini sangat sederhana karena saya mengkombinasikan dengan Bootstrap. Jadi tema yang Bootstrap tinggal kita bawa ke dalam HTML. Jadi ntar si database tema itu kita ubah dengan JavaScript. Jadi ini sangat sederhana sekali. Jika ada kesalahan saya harap maklum. Jika bisa kita saling membangun satu sama lain. Terima kasih. Jadi pertama-tama teman-teman yang sudah membuka VS Code-nya, kita membuka Bootstrap seperti biasa. Kita bisa menambahkan ya seperti biasa navbar gitu ya. Navbarnya bebas mau yang mana. Ya, kalau teman-teman yang mau ikut kita pakai yang pertama aja biar cepet. Oke, sudah. Di bawah navbarnya kita bisa isi apa aja ya, bebas gitu, supaya kita bisa melihat efek dark mode-nya. Jadi biar kelihatan gitu. Mau isi card juga boleh, mau isi apa gitu. Kalau teman yang mau ngikut saya bisa pakai card aja, ini yang di depan ada. Seperti ini. Atau kita bikin ininya dulu, grid-nya dulu. Nah, ini grid-nya bisa kita copy. Di dalam grid-nya kita masukkan yang card. Ini nggak perlu mirip ya, bebas sesuai kreasi masing-masing. Ya, teman-teman juga bisa nambahkan foto di cardnya, atau mau buat card kah, atau mau buat landing page, terserah. Ya, sementara seperti ini ya. Ini navbarnya juga supaya nggak kemana-mana bisa dikasih kelas ini, fix stop. Nah, ya, oke, sudah.
Jadi saya pangkas tadi ya, navbarnya saya jadi sisakan home link dengan ini aja. Teman-teman boleh buat 2 aja itu yang ada di dalam navbarnya, terserah. Tapi di sini saya akan menambahkan mode ya untuk kita menghidupkan mode dark mode kita. Oke. Nggak perlu mirip-mirip ya, tapi yang penting ada linknya. Apakah udah jadi semua? Minimal ada link aja gitu. Sebenarnya nggak perlu mirip-mirip amat ya, yang penting teman-teman buat sebuah link yang bisa untuk menjadi pemicunya sebagai button gitu. Misalkan kita klik, nah nanti si dark mode-nya hidup gitu loh. Gitu aja, nggak perlu mirip-mirip, sesuai kreasi kalian. Ya kalau sudah, saya lanjut ya. Nah di sini kita akan mulai membuat si fungsinya. Nah pertama-tama saya mau kenalkan kalau si Bootstrap ini dia sudah ada tema dark mode-nya. Nah jadi simpelnya secara teori itu kita kan kalau mau membuat dark mode, kalau kita pakai HTML CSS manual, kita harus menyiapkan temanya. Misalkan teman-teman mau pakai dark mode, otomatis kan backgroundnya jadi gelap gitu kan. Itu kan kalau kita buat manual di CSS ya ribet banget kan, kita harus ya buat tag body lah, kayak diganti apa gitu. Belum lagi setiap elemennya pasti beda-beda gitu. Misalkan sebagai contoh, kalau kita membuat seperti ini secara manual, ya tampilan seperti ini secara manual, tanpa pakai framework, ininya pasti nanti kalau hidup dark mode, kalau kita nggak atur ininya juga, ininya tetap putih. Nah enaknya Bootstrap itu dia udah semua gitu. Misalkan dark mode hidup, tema ininya jadi hitam semua. Jadi kita udah pakai database-nya si Bootstrap itu sendiri. Nah di situ cara mengaktifkannya ada di sini. Teman-teman bisa cari di sini dark mode. Nah, kalau di sebelah sini dia color mode. Di sini bisa tulis dark mode. Kita scroll ke bawah. Nah, ini database theme. Ketemu? Sudah ketemu semua? Kita copy. Nih di sini dark mode database theme. Ya itulah. Sudah ketemu? Udah ya. Kopas, kita copy. Nah, pertama kita coba tempelkan manual dulu. Tempelnya di mana? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang bisa nebak? Ya, kita tempelnya di body. Karena si bodinya ini kan menyelimuti si semua situs kita gitu kan. Ya, gitulah sederhananya. Jadi kalau si temanya body ini kita ubah, yang berubah itu secara keseluruhan di dalam bodinya itu. Kalau kita cuman buat di navbarnya ya, navbarnya doang yang hidup gitu dark mode-nya. Nah, kalau di bodinya berarti semuanya. Pertama kita coba copy di sini dulu, di dalam tag HTML-nya nih. Nah, kita simpan di sini. Nah, hidup. Tapi kan nggak berubah, nggak bisa kita hidupin tombolnya. Nah, jadi maka dari itu kita buat fungsinya. Nah, di sini kita akan bermain dengan JS. Nah, tadi teman-teman sudah buat button kan? Nah, di button ini kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi
Gimana ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh toggle. Ya, apa Bu? Toggle itu, Bu? Toggle tuh apa sih bahasa Indonesia? Pemicu ya? Ya nggak sih? Pemicu nggak sih? Nah, di sini nih kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya on click. Nih, on click. Nah, ketika on click ditekan, dia akan mengaktifkan fungsi dark mode. Sebenarnya ini teman-teman terserah sih mau namanya apa. Tapi supaya kita enak belajarnya, kita pakai dark mode aja. Terus sorry. Nah, terus kita kasih kurung. Nah, gini. Oh ya, saya mau ingatkan tadi yang di body tadi dihapus ya. Dihapus dulu. Karena nanti kita mau pakai metode DOM supaya si tulisan database-nya tadi itu waktu si tombolnya kita klik, nah nanti dia akan menambahkan tulisan database-nya di sini nih. Di body ini gitu. Teorinya seperti itu. Udah buat ini ya semua? Nah, saya lanjut ya. Nah, di sini kita membuat script. Scriptnya bisa kita simpan di bawah. Nih, di bawah si scriptnya dari link CDN dari Bootstrap, kita buat script lagi. Script. Nah, jika sudah, kita akan membuat sebuah fungsi function. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nama fungsinya. Tadi di tombol kita tadi apa nama fungsinya? Dark mode kan? Kita tulis dark mode. Harus sama ya tulisannya, nggak boleh beda. Tulisannya harus sama persis. Nah, baru kurung. Nah, di dalam sini kita kasih kurawal. Di dalam kurawal inilah fungsinya akan bekerja nanti. Jadi pas kita tekan, logik yang ada di dalam kurung kurawal ini akan bekerja gitu. Nah, pertama-tama kita buat sebuah variabel. Variabel apa? Variabel body. Jadi nanti kita akan menangkap si variabel body itu supaya si database name-nya itu tadi bisa kita simpan gitu. Kita pakai const dot body. Dokumen.body. Oke. Setelah itu kita buat satu lagi yang namanya tema.
Nah, di sini kita sudah mulai pakai yang body dot get attribute. Nah, jadi get attribute ini kita untuk menambah si nilai apa nanti. Misalkan kita kan mau database term kan, seperti yang tulisan dari dokumentasi si Bootstrap-nya itu. Nah, kita masukkan tulisannya. Dia harus string. Kutipnya harus sama persis kutip 2. Sudah sampai sini semua? Ini saya kasih komentar ya. Mau ditulis juga nggak apa-apa. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel, tapi bedanya kita akan menggunakan let. Mengapa kita menggunakan let? Karena nanti si nilai variabel ini akan kita ubah. Tuh. Saya menggunakan nama tema baru. Karena nanti logiknya ketika kita klik, isi dari si tema baru ini akan berubah gitu. Kalau kita pakai cons kan nggak bisa dirubah. Kalau pakai let dia bisa. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh Ibu, cons itu tidak bisa diubah, let itu bisa diubah. Nah, seperti itu isi variabelnya. Kemudian kita akan memulai logiknya. Kita pakai if. Nah, di sini if jika si temanya sama dengan dark, kita pakai string. Nah, baru kita isi kondisinya. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, kalau si temanya kita mau isikan dark, maka si tema barunya
Nah, jika kita sudah buat logiknya seperti ini, kita akan menambahkan si database-nya ini tadi ke dalam atribut dari body. Maka itu kita pakai yang set atribut. Nah, kalau muncul seperti ini pakai yang ini ya. Takutnya kalau kita ketik sendiri kan typo atau gimana gitu. Mending kalau sudah muncul seperti ini kita klik saja. Nah, baru kita atur. Kita buat string database time bs theme. Nah, kemudian apa yang mau diisi ke database ini tadi? Tema baru. Nih, tema baru. Jadi kalau database sama dengan dark, dia akan menjadi dark. Kalau kita tekan lagi, dia akan menjadi light gitu. Jadi pas kita tekan tombolnya, dia akan berubah. Nanti kita bisa dilihat di inspect. Tema baru. Oke, kita tes dulu. Nah, sudah berhasil ya. Tuh, ini kita bisa lihat di sini nih. Nah, di sini, ntar. Nah, ini kan si bodinya masih kosong kan? Lihat nih, kelihatan nggak? Nah, nih. Ini kan masih kosong nih. Iya kan? Masih kosong. Pas kita klik si modenya, jebret, tuh ada. Kita klik lagi, jebret, berubah. Kita klik lagi, jebret, tuh. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya metode seperti ini bisa teman-teman pakai untuk yang lain gitu. Misalkan teman-teman mau jebret modenya ini, fotonya jadi hilang juga bisa. Tinggal teman-teman custom sendiri. Sesuai kreativitas masing-masing seperti itu. Nah, kalau dalam project saya gunakan metode ini untuk membuat dark mode ya. Sebenarnya ini bisa juga kita pakai mode seperti ini, bisa kita custom lagi gitu. Misalkan kita mau atur waktu jam berapa, jam 7 sampai jam 5 pagi, nanti dia akan otomatis jadi dark mode, itu bisa. Cuman di sini saya mau mengajak teman-teman ya memperkenalkan lah, ini bisa kita ulik lagi lebih dalam gitu. Saya yakin teman-teman bisa membuat yang lebih keren dari ini. Ya. Ngomong-ngomong itu, saya udah kirim file jadinya yang udah saya buat tadi malam untuk bahan presentasi, ada di grup kelas kita. Jadi teman-teman boleh ulik-ulik itu, atau teman-teman mau pakai pun boleh untuk di project kalian masing-masing, boleh dipakai. Ya. Jadi sekian presentasi dari saya, sharing-sharing singkat lah ya.